Jasa ini? Ya. Oh, tentang apa aja? Ya, update terakhir tentang ijazah palsu dan skripsi palsu Joko Widodo ini, dikeluarkannya Al-Gozo Buzzer ya, yang memframing bahwa kami ada yang membayar, ada donatur atau pendana besar atau bohir. Ini sengaja di framing agar perjuangan ini menjadi diragukan oleh seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya elemen-elemen mahasiswa. Tetapi ya inilah cara mereka atau taktik dari skenario mereka pada Al-Gozo Buzzer ini dikeluarkan ya, seperti Sylvester dan Ngabali ya. Mereka bebas memfitnah ya, menuduh kami bahwa kami dibayarin, padahal pada saat mengkaji secara ilmiah masing-masing itu kami bahkan dengan Bu Tifa pun saya nggak saling kenal gitu. Nggak kenal sama sekali, bahkan Pak Roy pun di kasus Jessica Wongso pun kami bertentangan secara diametral kajian kami. Jadi ya inilah sesuatu yang susah disatukan, tetapi pada saat kajian ilmiah itu bertemu dan konvergen, ya sudah kami berjuang begitu. Nah berikutnya bahwa tadi telah diterangkan sedikit oleh Pak Roy Suryo ya, dan Bu Tifa, ternyata apa yang ditampilkan di monitor pada saat Dirti Hidung itu menjelaskan atau memamerkan bukti-buktinya secara elektronik ya, bukan secara fisik atau analog. Terbukalah beberapa rahasia seperti bahwa Pak Jokowi atau seseorang yang dikatakan Joko Widodo di formulir tersebut itu terdaftar sebagai seorang mahasiswa sarjana muda. Nah, sarjana muda tentu tidak memiliki gelar insinyur kehutanan. Nah, total dari SKS-nya 122. Mudah-mudahan ini diulangi lagi nanti di iNews Rakyat Bersuara, sehingga rakyat tahu, karena penyebaran informasi lewat iNews ini ya, Rakyat Bersuara ini saya kira signifikansinya sangat tinggi. Jadi kalau bisa Pak Roy dan Bu Tifa diulangi lagi ya, bahwa di dalam transkrip nilai tersebut tidak ada nilai skripsi. Itulah ya yang menjadi kajian saya, bahwa jika skripsinya palsu, hasil reproduksi dengan teknologi yang tidak sesuai tahun 1985, berarti itu adalah skripsi abal-abal ya, baik secara kesesuaian teknologi maupun syarat administrasi akademik. Tidak adanya lembar pengesahan skripsi terkait dosen penguji ya, maka skripsi yang palsu tentu akan melahirkan ijazah yang palsu. Meskipun ijazahnya itu sekarang masih disimpan, masih tidak boleh diketahui publik ya, tetapi dari skripsi tersebut bisa kita simpulkan bahwa ijazah itu yang dipegang oleh siapapun itu palsu. Ya, sama seperti ya, saya dilahirkan dari seorang ibu. Ya, maka jika ibunya palsu, pasti saya juga palsu, kan begitu ya. Jadi kembali lagi bahwa satu-satunya senjata mereka saat ini adalah memframing atau menskenariokan bahwa ada yang mendanai TPUA, Pak Rizal Fadila, yang membiayai, mendanai, mengoperasi segala macam. Itu terimplikasi dari 97 pertanyaan yang ditanyakan kepada saya. Dan hebatnya ya, kepolisian kita dan para pengacara Joko Widodo, saking dendamnya ya mereka pada saya terutama, sampai 97 pertanyaan, dan pasal-pasalnya pun mengerikan. Sampai junto-juntonya itu sampai 8 pasal. Seolah kami musuh negara, seolah kami pernah mencuri uang negara ya, seolah kami seseorang yang perlu secepatnya dikurung
begitu ya, dari pasal-pasal tersebut ya. Jadi kalau kita lihat kasus-kasus korupsi sendiri, hukumannya cuma 6 tahun, padahal negara dirugikan 300 triliun. Kita yang menggunakan otaknya tanpa ada yang bayar, tidak bias, bahkan bisa dipertentangkan, diseminarkan secara nasional maupun internasional, siap untuk diadu. Tetapi sampai saat ini satupun ahli forensik dari pihak sana ya tidak mau muncul. Yang ada adalah online. Ya, kalau online itu bisa sesukanya di tengah-tengah cheerleadernya, ya. Tetapi kalau face to face, ya kita bawa tool masing-masing. Ya saya tantang dari pihak Pak Jokowi, ayo Pak, daripada Anda sibuk menghadiri sidang nanti dan ditanyakan proses akademik mulai dari A sampai Z, kenapa tidak kita lakukan seminar nasional atau seminar internasional? Bawa ahli-ahli dari pihak Pak Jokowi, ahli-ahli dari kami, ahli-ahli dari universitas. Karena ini ilmu sangat sederhana, sangat sederhana. Tetapi penjelasan dari Dirtipidum yang menyimpulkan bahwa dengan diraba, dirasakan ada cekungan terhadap atau atas lembar pengesahan skripsi tersebut, lalu disimpulkan ada merupakan produk dari handpress atau letterpress, itu merupakan kesimpulan yang sangat memalukan Pak Prabowo Subianto. Ya, bagaimana laboratorium forensik Mabes Polri menyimpulkan hanya dengan meraba, merasakan, lalu disimpulkan bahwa itu produk dari letterpress atau handpress. Ini memalukan Pak Prabowo Subianto. Ya, negara besar seperti kita, kesimpulan forensiknya hanya dengan meraba, merasakan ada cekungan. Pak Prabowo Subianto secepatnya ganti Kapolri Listio Sigit Prabowo. Itu solusi paling mendesak, sehingga diganti juga Dirtipidum yang sangat memalukan tingkat dunia. Ya. Bagaimana kesimpulan prematur, bukan hanya prematur ya, itu menentang prosedur keilmiahan, karena itu subjektif. Perabaan itu tidak bisa diulangi dan hasilnya pasti tidak sama karena itu adalah suatu proses yang subjektif. Bagaimana proses yang subjektif menyimpulkan bahwa tidak ada tindak pidana dari seorang Joko Widodo? Kalau ditanyakan ke seluruh dunia, kalau saya sih menantangnya satu saja. Barang bukti yang saya perlukan adalah skripsi saja, cukup. Skripsi itu bisa membuktikan ijazah itu palsu. Ya, lembar pengesahan skripsi diuji usia kertasnya, jenis tintanya, usia tintanya dengan proses uji fisika maupun kimia. Ya, secara digital forensik saja sudah saya temukan lewat algoritma CNN ya, Convolutional Neural Networks itu AI atau deep learning. Itu sudah gampang, bahkan anak-anak sekarang kuliah pun sudah mulai membuktikan apa yang saya katakan, bahwa secara AI ya, phone identification itu sudah membuktikan itu Times New Roman. Ini kalau dilakukan pembenaran dan pengkhianatan terhadap ilmiah oleh Bareskrim, ya, maka kita akan ditertawakan dunia, ditertawakan. Bagaimana lembar pengesahan skripsi yang sudah sangat modern itu diproduksi tahun 1985, dan ketika pengujian lewat rabaan, perasaan dan cekungan itu dikonfrontasi atau diuji dengan kesaksian dari pemilik percetaan yang juga subjektif, tidak direkonstruksi di depan atau di laboratorium forensik Mabes Polri, itu adalah proses penyesalan publik. Seharusnya ya, Dirtipidum yang ingin saya dengarkan adalah setelah kami uji fisika, kimia, uji tekanan lewat electrostatic detection device, bahwa itu adalah produk kertas tahun sekian, tinta tahun sekian, jenis kimia tinta sekian, maka lembar pengesahan tersebut otentik. Ini kan tidak.
keotentikan diuji dengan proses subjektif, dengan indera perasa, dibandingkan dengan statement dari percetakan perdana. Nah, bagaimana hal ini bisa kita percayai, mengingat kasus KM50 saja polisilah yang menghilangkan barang bukti digital, yang memerintahkan CCTV dan HP di rest area KM50 untuk dihapus. Ya, kasus Jessica Wongso lebih parah, lebih fatal lagi. Ya, seorang kepala laboratorium komputer forensik Muhammad Noah Lazar dan rekannya Christopher Harimandrianto menggunakan software gratisan untuk mengabur-aburkan, sehingga tangan Mirna Salim tidak terlihat mengambil sedotan dari atas meja, dan dituduhlah Jessica yang sudah memasukkan sebelum Mirna Salim datang. Itu kan sesuatu yang kejam. Seorang anak manusia dihukum 20 tahun hanya karena perbuatan orang-orang biadab di laboratorium komputer forensik Mabes Polri. Ya. Kalau Pak Prabowo nggak percaya, Prabowo Subianto, pertemukan saya dengan Muhammad Noah Lazar dan di depan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Saya punya data ilmiahnya, Pak Prabowo Subianto. Orang-orang semacam inilah orang yang perlu dibersihkan dari kepolisian, karena kami terlibat membayar pajak 126 triliun anggaran Polri. Itu kan dari keringat kami juga. Gitu. Kami sayang sama Polri. Justru pengkhianat yang di dalam itu yang gak sayang sama kepolisian. Kami ingin kepolisian kembali lagi ke marwah asalnya, yang mencintai, mengayomi rakyat Indonesia, tetapi bukan dengan cara manipulasi barang bukti seperti kasus Vina Cirebon yang sekarang 6 terpidana masih seumur hidup hanya karena ekstraksi SMS dari digital forensik Polda Jabar di sini tidak dipakai untuk reka adegan, rekonstruksi dalam penuntutan, dalam pertimbangan hakim. Seharusnya jika itu dipakai, maka ekstraksi SMS pukul 22.14.10 tersebut bisa membebaskan ke-6 terpidana tersebut, bukan menjadi terpidana seumur hidup. Dan alasan penolakan MK adalah karena bukti ekstraksi SMS digital forensik Polda Jabar tersebut tidak diuji di pengadilan. Itu kan konyol sekali Bu, bagi saya. Kalian yang tidak menguji, kepolisian yang tidak menguji, jaksa maupun hakim yang tidak menguji dan menggunakan bukti ekstraksi SMS tersebut, tetapi 6 anak manusia, anak orang yang harus mendekam di penjara seumur hidup. Di mana keadilan itu Pak Prabowo Subianto? 6 orang sekarang seumur hidup. Saya sampai menangis Pak. Tanya istri saya, mengingat mereka, karena saya pernah memeluk mereka ketika saya menjadi ahli di sana. Saya melihat wajah mereka, bagaimana ini hukum di Indonesia ini. Bukti yang seharusnya dihadirkan untuk dalam proses reka adegan, dalam penuntutan maupun pertimbangan hakim, yang seharusnya bisa membebaskan mereka. Pak Prabowo Subianto sudah sangat parah hukum di Indonesia ini Pak. Sangat parah Pak. Sangat parah di rezim Joko Widodo. Kanjuruhan 135 orang tewas, tetapi hampir 3 jam video CCTV di lobi utama dan parkiran hilang. Kemana itu? Itu semua di zaman Joko Widodo itu. Kanjuruhan, KM50, Vina Cirebon, Jessica Wongso. Saya selalu berteriak seperti ini, terutama kepada ke-6 anak manusia yang sekarang masih di penjara sampai akhir hidupnya nanti. Di mana ahli-ahli hukum sekarang? Di mana profesor-profesor hukum? Civil society di mana sekarang? Ada nama-nama manusia dihukum seumur hidup karena ekstraksi SMS bisa membatalkan skenario pembunuhan, pemerkosaan bergilir, mengantarkan jenazahnya dari lahan kosong
ke jembatan Talun, ketika bukti ekstremis itu dipakai dalam reka adegan, dan sekarang ada 2 DPO yang masih fiktif, maka itu bubar semua skenario itu. Mereka sekarang masih di penjara, Pak Prabowo Subianto. Apakah Bapak masih seorang presiden sekarang? Pak, benahi Pak hukum di Indonesia ini, Pak. Rakyat sudah menangis. Apakah Bapak menunggu rakyat turun ke jalan? Jangan, Pak. Harganya terlalu mahal. Dengarkanlah saya, Pak. Kalau Bapak nggak percaya terkait Vina Cirebon tadi itu kayak 50 maupun terutama Jessica Wongso, betapa bobroknya kepolisian di Indonesia ini. Saya siap, Pak, dihukum seumur hidup pun saya siap. Tahu saya di Nusa Kambangan. Sudah hancur sekali Pak Prabowo Subianto hukum di Indonesia. Bayangkan kami menganalisa saja kena pasal 12, ancaman 12 tahun. Padahal peneliti berhak salah. Bapak menjanjikan 2045 Indonesia emas, tetapi demokrasi dibungkam semacam ini. Kalau kami saja bisa diancam 12 tahun, berarti kalau rakyat biasa yang tidak punya komunitas untuk mendukungnya, bakal akan diam bungkam. Dan saya kecewa kepada civil society yang lain, kenapa nggak bersuara, terutama 6 anak manusia ini sekarang sudah dilupakan. Saya kadang-kadang pagi sedih, ada anak manusia di sana Pak Prabowo Subianto, seumur hidup Pak, nggak ada harapan keluar Pak. Mereka anak manusia Pak Prabowo Subianto. Aduh, sedih kali Pak Prabowo Subianto. Kalau kami apalah Pak, cuma 12 tahun masih ada angka, masih ada peluang untuk bebas. Tetapi itu anak manusia 6 orang sekarang di penjara Cirebon Pak Prabowo Subianto. Sedih saya Pak, Republik ini kok dibangun seperti ini hasilnya. Pak Prabowo Subianto, setiap hari harapan saya semakin tipis. Tipis Pak. Kok udah 9 tahun, 9 bulan begini Pak. Seolah-olah Bapak menjadi gesek kakinya Joko Widodo. Menteri-menteri Bapak pun sisa-sisa dari Joko Widodo, limbah-limbah Joko Widodo. Bersihkan itu Pak, terutama Kapolri itu. Ya. Harusnya Kapolri meminta maaf. Ya. Kapolri ini Listio Sigit Prabowo harusnya meminta maaf karena ketidakprofesionalitas dari Polresta Cirebon, tidak menggunakan bukti digital forensik Polda Jabar, ekstraksi SMS yang seharusnya membebaskan mereka, dan akhirnya mereka dikurung seumur hidup. Anda manusia nggak, Listio Sigit Prabowo? Sedih saya Pak Prabowo Subianto, sedih. Itu aja lah. Kalau masalah kami, apalah, kami cuma ancaman 12 tahun saya bilang. Siap. Tapi tentu kami akan lawan. Ya. Siap, dan kami akan lawan Pak Jokowi. Anda sudah tidak lagi jadi presiden. Cukup 2 korban, Bambang Tri dan Gus Dur, korban Anda. Pengadilan sesat, menghukum orang tetapi tidak berani menunjukkan ijazah aslinya, hanya ijazah fotokopi. Tak tahu saya dilegalisir atau tidak. Kalau kami, apalah kami, kalau dibandingkan penderitaan yang dirasakan teman kita satu bangsa satu tanah air, 6 orang yang sekarang mendekam, tidak ada harapan, dan civil society pun sekarang sudah mendiamkannya. Entah bagaimanalah kita rakyat Indonesia ini, kita mendiamkan sesuatu yang tidak benar. Ya, saya kecewa Pak Prabowo Subianto. Oke, terima kasih. Terima kasih Dr. Risman Ahluan Yanipar.